Halo, selamat datang di channelku Awang Chan. Seperti biasa ya, aku bikin video pick a card. Ya, udah lama banget aku nggak bikin video pick a card. Di sini ada 3 pilihan. Ada pilihan kartu pertama, kedua, dan ketiga. Ini adalah tentang aku pengen membaca energi kamu saat ini gitu ya. Dan nanti kita lihat dari energi kamu yang terbaca, apa yang harus kamu lakukan. Mungkin kalau misalkan energi kamu lagi low, ya aku akan kasih saran-sarannya yang dikatakan dari kartunya kayak gitu ya. Nanti tiap pilihan aku akan shuffle 2 deck ini ya, jadi kalian tunggu aja gitu untuk pembacaannya tiap pilihan kartunya. Nggak usah berlama-lama ya, silahkan dipilih. Nanti aku akan bacakan kata-katanya setelah kamu milih ya. Jadi ini kamu pilih berdasarkan mungkin warnanya atau urutannya juga boleh. Oke, aku langsung menuju ke pilihan yang pertama. Kamu yang pilih pilihan pertama ya. Di sini kartunya adalah I'm unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Oke, sebentar ya. Ya, aku akan lanjut ya. Kita lihat energi kamu untuk saat ini seperti apa ya. Di sini aku pakai deck yang ini ya, Wizard. Aku mau lihat energi kamu yang pilih kartu yang pertama. Jadi nanti apapun itu ya, apapun itu aku akan membacakan sesuai dengan energi yang terbaca di sini. Jadi ini nggak bisa resonate ke semua orang ya. Ini namanya juga general reading ya kan. Oke, kalau mau private reading ya ada nomornya, tapi aku nggak maksa ke situ. Cuman aku mau bilang kalau di general reading itu nggak bisa ya kalau 100% resonate. Oke, aku shuffle lagi. Ada kartu Five of Cups. Oke, The Wheel of Fortune. Ada King of Swords. The Hermit, tambahan di sini aja. Oke. Kamu kalau ngerasa kelamaan pas waktu aku shuffle, silakan di skip ya. Ada Judgment terakhir. Ada King of Pentacles. Oke. Gini ya, aku melihat energi kamu saat ini adalah ada beberapa hal yang mungkin kamu ngerasa sulit untuk memaafkan gitu ya, kalau dilihat dari energinya. Jadi kamu udah memendam banyak kesedihan ya, memendam banyak kesedihan yang mana sebenarnya kesedihan ini mungkin dari kemarin-kemarin itu kamu nggak kerasa gitu, mungkin kamu repres aja di alam bawah sadar kamu. Cuman akhir-akhir ini kayak ke-trigger keluar gitu ya, karena mungkin beberapa kejadian akhir-akhir ini yang memang membuat kamu tuh jadi teringat kesedihan-kesedihan kamu di masa lalu gitu. Jadi sebenarnya bukan ke arah peristiwanya, tapi lebih ke arah emosi atau perasaan yang terkandung di kejadian tersebut. Misalkan kamu pengen misalkan kamu pengen sesuatu gitu ya, terus kamu minta siapa mungkin orang tua kamu untuk membelikan gitu, tapi ternyata apa yang mereka belikan itu nggak sesuai sama yang kamu inginkan atau kamu requestkan gitu sebenarnya, dan kamu marah gitu misalkan ya. Sebenarnya itu bukan masalah karena
kesalahan kejadian itu ya, karena misalkan kamu pengen minta apa gitu terus nggak sesuai sama keinginan kamu, sebenarnya bukan ke arah situnya ya, tapi lebih kepada salah satu bentuk perhatian gitu. Jadi kayak kok nggak memperhatikan banget sih, aku kan pesennya kayak gini, kenapa kok nggak diperhatikan. Jadi kayak semacam perhatian kayak gitu loh, yang apa ya namanya, membuat kamu tuh jadi apa namanya, kayak struggle di emosi itu gitu. Jadi sebenarnya ini emosi yang belum selesai ya, emosi yang belum selesai ya, karena di sini kartunya kan Five of Cup, kemudian the Wheel of Fortune ya, sama King of Sword. Aku bacakan yang 3 ini dulu. Jadi kayak emosi yang dulu apa terpendam itu sebenarnya belum selesai gitu, belum kamu selesaikan. Jadi kamu sebenarnya bukan kok apa, ya udah aku udah legowo, aku udah nerima, aku udah ikhlas, tapi itu sebenarnya apa, hanya masuk aja ke alam bawah sadar kamu, dan itu biasanya akan muncul lagi ketika di trigger dengan kejadian-kejadian yang meskipun itu nggak sama, tapi intinya sama seperti yang aku contohkan tadi ya, kayak gitu. Nah makanya sebaiknya kamu mulai untuk jujur ya terhadap diri kamu sendiri. Kalau misalkan kamu nggak suka, atau kalau misalkan kamu nggak terima, ya kamu jujur ya bahwa kamu nggak terima gitu. Di energinya tuh seperti itu. Dan untuk saat ini memang energinya kamu lagi masa pengen banyak-banyak menyendiri, pengen banyak-banyak berdiam diri, dan juga pengen apa namanya, mengevaluasi sebenarnya kenapa sih kok aku akhir-akhir ini gampang marah, kenapa kok akhir-akhir ini aku gampang tersulut emosi, kenapa akhir-akhir ini aku gampang galau gitu. Jadi apa, energinya tuh kamu kayak nggak pengen ketemu banyak orang ya kalau dilihat dari kartunya. Terus di sini juga ada kartu Judgment, jadi kamu lebih to the point daripada biasanya. Maksudnya lebih apa ya, kalau misalkan nggak ada urusan ya kamu nggak ikut campur gitu ya, atau nggak ikut-ikutan. Tapi kalau misalkan itu ada urusan, ya udah pokoknya yang penting urusan selesai gitu ya, yang aku maksud to the point itu tadi. Makanya ini dalam hal kamu bergaul ya ke semua orang, meskipun itu orang terdekat kamu ya. Jadi aku ngerasanya energi kamu tuh lagi bener-bener pengen menyendiri banget gitu, pengen nggak ada yang mengganggu. Tapi kadang-kadang kamu juga ngerasa kesepian ya, kadang-kadang kayak ngerasa kok pas aku menyendiri kayak gini nggak ada yang apa menghiburku, atau nggak ada yang memperhatikanku gitu. Ada satu sisi perasaan kamu yang seperti itu gitu. Cuman kamu pendam ya. Memang di sini rasanya tuh kamu tipe orang yang suka memendam ya kalau dilihat dari energinya di sini. Oke, aku akan shuffle lagi ya dari apa deck yang satunya ya, untuk sarannya sebaiknya apa yang kamu lakukan gitu biar masalah ini atau problem yang udah kamu rasakan selama bertahun-tahun ini bisa terselesaikan, atau pelan-pelan apa namanya, pelan-pelan bisa apa, kamu bisa mengubah pola kamu yang terlalu memendam perasaan kamu itu menjadi diri kamu yang lebih jujur terhadap diri sendiri, dan juga kamu berani untuk menyampaikan ketidaksukaan kamu atau apa ya, ketidakrespekan kamu mungkin ya sama orang lain gitu ya. Misalkan ya biasanya orang-orang yang memendam kayak gini nih, orang yang di sekitarnya tuh nggak begitu memikirkan perasaan. Jadi kalau misalkan apa mereka bercanda, ya udah bercanda aja, padahal kadang kamu kayak ngerasa kok bercandanya gitu banget sih, tapi kamu nggak menyampaikan itu. Makanya di sini aku shuffle kartu nih, apa sih yang harus kamu lakukan gitu. Jadi biar kamu apa sedikit demi sedikit ya, bukan mengubah atau bukan menjadikan kamu sebagai orang lain ya, tapi
kalau sesuatu hal kebiasaan yang itu sekiranya menghambat ya, atau ini kan menghambatkan, maksudnya kalau kamu pendam terus itu kan lama kelamaan dia jadi bom waktu. Jadi emosi itu nggak bisa dihilangkan kan gitu, bisanya dialihkan. Kalau kamu pendam ya suatu saat dia akan keluar gitu ya, dia menumpukkan sebagai energi yang tidak kamu pakai ya, ibaratnya kayak lemak ya kan. Lemak itu kan makanan yang cadangan makanan ya, yang belum terpakai gitu, dan kalau nggak dipakai-pakai itu kan bisa jadi bumerang ya, bisa jadi penyakit. Sama ya, kayak pikiran tuh kayak gitu, atau emosi tuh kayak gitu. Oke, aku akan shuffle dulu ya kartunya biar kamu bisa sebagai bahan kamu evaluasi, karena aku lihat di sini kamu juga pengen kontemplasi ya, lagi pengen kontemplasi gitu ya. Oke. Bottom of the decknya ada Ten of Cups ya. Oke ya. Sebenarnya kamu pengen ya punya emosi yang stabil ya, terus mungkin keluarga yang harmonis ya. Aku nggak bisa nggak bilang bahwa keluargamu mungkin nggak harmonis, tapi mungkin kurang kamu kurang serak aja dengan kondisi yang terjadi di keluarga kamu. Mungkin ada masalah atau gimana. Intinya sebenarnya dari hati kamu yang terdalam tuh kamu hanya menginginkan hari-hari yang damai gitu ya, yang nggak terlalu banyak drama, dan itu bisa membuat kamu tenang gitu. Aku ngelihatnya di sini seperti itu ya. Ya ini bagus ya, kamu menginginkan ketenangan. Siapa sih yang nggak pengen ketenangan ya kan? Semua orang kan pasti punya pengen ketenangan. Nah di sini aku lihat ya dari kartunya King of Pentacles, kemudian Nine of Pentacles, ada Seven of Swords, Six of Wands, Knight of Wands, dan juga Justice. Oke. Gini ya, yang pertama adalah pelan-pelan. Memang kamu harus perlahan-lahan untuk mengubah sesuatu atau mengubah kebiasaan pola pikir itu kan nggak bisa cepet-cepet ya. Bisanya dengan perlahan-lahan. Jadi pola yang udah terbentuk kemarin ya bisa kamu ganti dengan pola yang baru, tetapi dengan cara yang step by step, yang tidak harus kamu berubah yang drastis gitu ya. Karena aku melihat di sini kamu tipe orang yang kalau misalkan sesuatu hal itu kamu pengennya tuh yang sekali menggunakan prinsip ini gitu, kamu pakai terus gitu ya. Jadi kamu tipe yang loyal sih sebenarnya ya, tipe yang loyal. Makanya biasanya orang-orang yang punya tipe loyal kayak gini nih, kekurangannya memang kalau misalkan ada salah satu sifatnya yang mungkin kurang baik ya, itu sulit untuk diubah atau sulit untuk diganti dengan sifat yang lain gitu. Jadi tetap bisa ya, tapi caranya adalah pelan-pelan aja. Jadi nggak usah terburu-buru, nggak usah merasa dikejar waktu, nggak usah frustasi kalau kok aku nggak berubah-berubah sih gitu. Ya itu masih proses, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Karena setiap orang tuh punya timingnya sendiri-sendiri, dan itu nggak bisa dipaksakan ya, antara satu dengan yang lain harus sama, itu nggak bisa. Ya makanya di sini ada kartu Nine of Pentacles lagi ya kartunya ya. Jadi kamu percaya diri aja, percaya sama dirimu sendiri aja gitu ya. Jangan merasa kecil hati, atau jangan merasa bahwa orang lain itu mungkin nggak baik sama kamu, atau orang lain itu menjahati kamu gitu ya. Bukan seperti itu, tapi memang kehidupan ini ada hitam ada putih ya. Di sini ada kartu Justice. Jadi kita nggak bisa mengubah lingkungan kita ya, kita nggak bisa mengubah pendapat orang lain, kita nggak bisa mengubah persepsi orang lain terhadap diri kita gitu ya. Tapi yang bisa kita ubah adalah persepsi kita terhadap
persepsi orang lain ke kita. Mulek ya. Jadi gini ya maksudnya, kita bisa mengubah sikap kita atau bagaimana kita menyikapi orang lain yang menilai kita gitu. Jadi tidak harus ditelan mentah-mentah aja gitu. Jadi apa namanya, kalau misalkan mereka ngomong yang nggak enak, ya udah tinggalin gitu. Kalau misalkan kamu merasa tersinggung, ya kalau kamu bisa menyampaikan bahwa kamu tersinggung, ya sampaikan aja. Tapi kalau kamu nggak bisa, lebih baik pergi itu pelan-pelan. Ya jadi intinya cobalah untuk sedikit cuek terhadap lingkungan. Memang kamu orangnya peduli gitu ya, memperhatikan orang lain, dan itu sangat sakit ketika orang lain nggak ganti memperhatikan kamu. Ya namanya kan manusia itu hubungan timbal balik ya, nggak bisa kalau misalkan bilang ya kalau kamu memperhatikan orang terus kamu masih ingin diperhatikan, ya namanya itu nggak ikhlas. No, konsepnya nggak kayak gitu. Jadi harus ada timbal balik memang ya. Jadi kalau misalkan nggak ada timbal balik, ya nggak usah dilakukan lagi. Jadi seperti itu, dibuat simple aja. Nah makanya di sini ada kartu Six of Wands sama Knight of Wands ya, sama-sama wands-nya. Sebaiknya kamu mencari kesibukan baru, maksudnya mencari menggali ya diri kamu gitu ya, kreativitas kamu, mungkin hobi kamu yang dulu lama atau belum sempat kamu tekuni gitu ya, kamu perlu tekuni itu. Terus rencanakan ya, bikin strategi untuk kamu bisa menghabiskan waktu yang itu bermanfaat untuk diri kamu gitu. Jadi mumpung ini kamu lagi pengen sendiri ya kan, daripada kamu terlarut dalam kesedihan, terlarut dalam menyalahkan diri sendiri, sebaiknya kamu alihkan energi kamu itu ke hal-hal yang bermanfaat untuk diri kamu. Misalkan kalau kamu suka olahraga, ya alihkan ke olahraga gitu. Jadi fokus kamu tuh alihkan ke hal yang lain gitu. Makanya biar kamu nggak mudah ke-trigger mungkin kejadian atau kata-kata orang yang itu bisa membangkitkan emosimu yang dulu. Nah, caranya biar emosi kamu yang dulu itu bisa sembuh ya, memang harus disembuhkan. Ya kamu keluarkan semua emosi itu. Ya kamu keluarkan. Setiap orang punya cara yang berbeda-beda ya. Jadi aku nggak bisa ngasih patokan bahwa harus pakai cara ini. Tapi aku cuman ngasih alternatif bahwa kamu bisa mengeluarkan emosi kamu tuh misalkan dengan cara kamu lampiaskan ke hal-hal yang kaitannya dengan seni. Mungkin kamu menulis, kamu menggambar, kamu oret-oretan, atau mungkin kamu bikin sesuatu gitu. Atau bisa kamu alihkan ke kayak belajar hal-hal yang baru. Misal kamu belajar masak ya, atau kamu bersih-bersih rumah ya. Ini kalau aku pribadi tuh kalau lagi marah yang luar biasa, itu biasanya aku malah pengen bersih-bersih gitu ya. Karena untuk melampiaskan emosi itu, untuk mengeluarkan kan energi orang yang marah itu kan besar ya. Jadi kamu bersih-bersih itu jadi nggak capek. Dan habis bersih-bersih kamu bakalan ngantuk, terus jadi malamnya itu gampang tidur. Ini pengalaman pribadi sih, cuman ini contoh aja gitu. Mungkin bisa kamu pakai atau enggak juga terserah ya. Pokoknya kamu alihkan aja. Nanti emosi kamu yang terpendam sekian lama itu pelan-pelan keluar, pelan-pelan bersih gitu. Dan jangan kamu tumpuk lagi dengan emosi yang baru gitu, atau perasaan-perasaan yang baru. Jadi yang baru muncul ya cobalah untuk kamu regulasi ya dengan hal-hal yang kamu senangi. Lakukan hal-hal atau kegiatan yang kamu senangi kayak gitu ya. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke pilihan yang kedua. Habis ini ya, seperti biasa kamu yang pengen private reading atau mau konsultasi psikologi, silakan nomornya ada di kolom deskripsi ya. Silakan diklik, tanya tata cara dan juga price listnya. Kita ketemu di video yang lain. Bye-bye. Oke, halo. Ini untuk yang pilih kartu yang kedua.
Di sini ada energy flows where my intention goes. Bacanya goes ya. Oke, aku akan shuffle. Aku cek energi kamu saat ini seperti apa ya. Nanti aku akan shuffle untuk kartu sarannya ya. Karena ini nanti akan berbeda-beda di setiap kartu. Entah ini apa yang kamu rasakan atau energi kamu ini di tema, entah nanti percintaan atau mungkin kondisi psikologis kamu atau mungkin spiritual ya, kita lihat tergantung dari kartunya nanti. Oke, aku shuffle. Oke, ada Seven of Pentacles, ada The Chariot, The Wheel of Fortune. Kartu ini keluar lagi ya. Oke, The High Priestess. Sambil aku tata. Oke. Oh, The Hierophant. Oh, kartunya Queen of Pentacles. Ini energinya cukup kenceng sih ya. Maksudnya kamu orang yang bold ya. Kalau aku bilang bold itu maksudnya apa sih istilahnya tuh, berkarakter, berkepribadian lah ya. Semua orang kan pasti punya pasti berkepribadian. Tapi istilahnya kan biasanya gitu. Atau gampangannya ngomong, kamu orang yang bener-bener apa ya, orang tuh melihat kamu, siapapun orang yang melihat kamu itu menilai ke diri kamu tuh hampir sama gitu loh ya. Makanya aku bilang bold. Jadi orang mudah sekali mengenali kamu ya, dan juga mereka nggak perlu menebak-nebak karakter kamu seperti apa gitu. Maksudnya nggak perlu menebak-nebak di sini nih, apa ya, kayak semacam mereka tahu bahwa apa yang kamu tunjukkan itu ya itulah yang kamu rasakan gitu. Jadi kamu nggak atau jarang untuk menutupi sesuatu ya. Kalau dilihat dari energinya tuh seperti itu. Nah, energi saat ini kamu ya, kondisi kamu saat ini itu seperti apa? Aku lihat dari semua kartunya ya. Kamu saat ini lagi fokus terhadap planning yang udah kamu planning dari semenjak lama itu. Jadi misalkan kamu merencanakan pengen kuliah, atau kamu merencanakan pengen buka usaha, atau kamu merencanakan pengen menikah, atau pengen bercerai, atau pengen apapun itu. Tapi yang jelas di sini energinya sih lebih ke merencanakan yang kaitannya dengan ilmu ya, atau mungkin karir, pokoknya hal-hal yang seperti itu, bukan yang ke arah relationship sih. Aku ngelihatnya seperti itu ya. Dan kamu saat ini lagi proses kayak bener-bener mengupgrade diri kamu pol-polan gitu ya. Makanya di sini dua kartu ini ya, The High Priestess sama The Hierophant, kamu tidak hanya mengupgrade secara skill aja ya, tapi juga secara fisik, secara mental, secara ilmu, dan juga secara spiritual dan keagamaan gitu. Jadi ini benar-benar full kamu mengupgrade dari
semua aspek sih. Dan ini bagus ya, karena makanya aku bilang kamu itu orangnya bold. Karena kalau kamu punya salah satunya itu, kenapa aku bilang seperti itu, karena kalau kamu udah punya rencana itu biasanya kamu planning dengan sangat matang, ya kan? Kamu planning dengan sangat matang, makanya di sini ada Seven of Pentacle, yang di ujung sini ada Queen of Pentacle sih. Jadi perencanaan yang matang itu, terus kemudian kalau udah waktunya kamu akan melakukan itu dengan sepenuh hati, ya intinya seperti itu. Jadi makanya di sini energinya tuh bagus ya, energinya bukan sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan itu. Cuman aku tetap ambil kartu sarannya ya, sebentar. Sampai lupa nggak nyalain musik ya. Nanti nggak adil, yang file 1 kan aku kasih musik. Oke, aku shuffle untuk energi sarannya ya. Ini aku singkirin yang untuk file 1 tadi. Kita lihat saran dari kartunya apa. Oh, dia keluar jatuhnya reverse ya, The Empress in reverse. Ten of Pentacles. Perlu geser. Oke. Three of Wands. Ini energinya beda banget sama yang pile pertama ya. Pile pertama tuh cukup bikin pusing. Tapi kalau ini enggak gitu. Energinya ringan ya, The Lovers. Karena saat ini energi kamu lagi bagus gitu. Makanya aku bacainnya juga ringan. Ya sebenarnya kan semua orang tuh pasti mengalami naik turun ya, dan ini kamu lagi naik gitu, yang file 1 lagi turun, nggak apa-apa, nggak masalah gitu, memang kehidupan manusia kan kayak gitu ya, berganti-gantian. Oke, kita lihat ada Page of Cups. Ini enggak, aku ambil yang ini, ada Nine of Wands. Oke. Gini ya, memang kamu punya segala sesuatu yang kamu butuhkan ya, dan kamu punya kelebihan dari berbagai hal, karena memang kalau misalkan ada kekurangan kamu memperbaikinya gitu. Jadi nggak ada masalah untuk hal ini. Cuman saran atau nasihat dari kartunya adalah di sini ada The Empress in reverse ya. Jangan sampai kamu over PD, itu aja sih. Jangan sampai kamu over PD, karena takutnya kalau kamu over PD itu malah membuat orang lain di sekitar kamu tuh jadi risih gitu. Kurangi untuk kamu ngerasa, oh aku punya banyak hal, oh aku punya segalanya, oh aku punya kelebihan di berbagai hal gitu. Jadi semua orang pasti kalau di posisi kamu ujiannya seperti itu gitu. Cuman nggak masalah, ini kan saran atau nasihat ya. Jadi biar kamu nggak melakukan hal itu gitu aja ya. Terus kemudian ada Ten of Pentacles, kelihatan banget bahwa ya kan sebab akibat tabur tuai gitu. Kalau kamu sudah menabur ya, udah dari lama kamu menabur, tentu sebentar lagi kamu akan menuai ya, dan tinggal tunggu waktu. Bahkan kamu menuainya itu nggak setengah-setengah ya, karena di sini Ten of Pentacles, jadi full banget ya, full banget. Karena aku ngelihat di sini energi kamu untuk mengusahakan itu juga full ya, jadi ya wajar lah ya kalau hasilnya full itu. Terus di sini ada kartu The Lovers juga ya, secara perasaan, secara psikologis kamu juga terpenuhi. Mungkin ini ada indikasi bahwa kalau kemarin kamu belum, sampai saat ini ya, kamu belum memikirkan tentang percintaan, maka kamu akan diarahkan oleh semesta untuk punya pengalaman dalam hal percintaan. Mungkin kamu akan bertemu dengan soulmate kamu ya, karena The Lovers ini salah satu
kartu soulmate juga ya. Makanya di sini ada Page of Cups. Ini saatnya kamu untuk melihat aspek emotion kamu, aspek perasaan kamu juga ya, karena sekarang udah saatnya ya kamu untuk melihat sisi itu. Jangan hanya kerja aja, atau mengupgrade diri aja, tapi percintaan nggak kamu urusi ya. Kamu tetap harus mengurusi itu, karena kalau dilihat dari energinya ya biar seimbang ya. Kehidupan manusia itu kan harus ada keseimbangan gitu. Makanya di sini ada kartu Nine of Wands. Jangan terlalu kalau dalam hal bisnis atau karir atau pendidikan gitu kan diperlukan orang-orang yang benar-benar tangguh ya, apa namanya, kayak daya juangnya besar, terus kemudian bentengnya gitu ya. Kalau misalkan ada musuh atau apa gitu, kalau ada rintangan itu kamu siap pasang badan untuk melawan itu. Tapi kalau dalam hal percintaan sebaiknya jangan terlalu kaku ya. Jadi jangan terlalu memasang idealisme yang itu sulit untuk ditembus oleh pasangan. Jadi kalau untuk awal-awal ya kamu terbuka aja gitu ya, kayak gitu. Nah itu bisa membantu kamu untuk mengenali. Oke, lanjut. Sorry, tadi ada paket ya. Ya, aku lanjutin. Jadi untuk urusan yang aku bilang tentang percintaan tadi, sebaiknya kamu nggak usah terlalu mematok pokoknya standarnya harus begini gitu. Di awal-awal tuh nggak usah gitu dulu. Jadi justru kalau awal-awal tuh kamu buka selebar-lebarnya. Nah kemudian nanti baru setelah berjalannya waktu kamu bisa mensortir ya. Disortir, kayak kamu bedakan nih kualitas kelas A atau grade A, grade B, grade C kayak apa aja ya. Kamu bedakan, terus nanti kalau kamu bedakan terus tapi jangan hanya standarnya untuk hal-hal yang seperti itu ya, atau yang kelihatan secara materi gitu ya, tapi lebih ke standar yang perasaan ya. Kamu juga perlu memikirkan perasaan kamu juga ya. Jadi seimbang aja, dibuat seimbang aja gitu. Intinya seperti itu. Karena di sini energinya itu nggak terlalu berat ya, dan ini juga bukan permasalahan yang harus dibahas secara rinci atau mungkin harus dikupas benar-benar untuk cari solusinya. Karena ini sebenarnya ini bukan permasalahan sih, tapi kayak ngasih peringatan aja buat biar kamu tuh nggak, ya ini tadi yang saran-saran dari kartunya itu. Makanya di pilihan yang kedua ini aku nggak bikin penjelasan yang terlalu lama ya. Jadi jangan iri ya sama ya. Yang satu agak lama, nggak apa-apa. Ini isinya sebentar tapi isinya juga berbobot kok. Oke, itu aja. Kita ketemu di video-video yang lain ya. Aku habis ini menuju ke pilihan yang ketiga. Kamu yang pengen private reading atau konsultasi psikologi, silahkan nomornya di description box, diklik tanya tata cara dan juga price listnya. Oke, itu aja. Buat kamu yang pilih pilihan ketiga atau ini ya kartunya, my happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. Oke. Aku mau shuffle ini ya kartunya. Energi kamu saat ini seperti apa? Nanti di sesi 2 aku bikin aku shuffle deck yang satunya untuk melihat saran ya untuk kamu. Oke, kartu yang keluar pertama langsung reverse. Ada Knight of Swords in reverse. Oke, yang kedua ada kartu Strength. Nanti sorry kalau misalkan ada suara-suara ya. Karena kalau aku reading pagi-pagi itu kayak gitu ya. Banyak
gangguan. Oke, kita lihat kartu selanjutnya. Ada Four of Pentacles, oh ada Ten of Wands in reverse. Oke. Ini sesuai ya energinya sama oracle-nya ya. Nanti aku jelasin. Oke. Ada The Chariot. Ini enggak ya, karena kartunya kebanyakan. Satu lagi. Ini aja. Oh, Three of Swords. Oke. Gini ya, kalau dilihat dari energinya, apalagi dua kartu yang reverse ini, Knight of Swords dan juga Ten of Wands ya. Aku ngerasa kamu saat ini lagi di kondisi yang kamu nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Kamu kayak terkungkung atau terjebak dalam satu situasi yang sebenarnya kamu pengen keluar dari situ tapi kamu belum bisa. Ya makanya di sini Four of Pentacles juga. Dari gambarnya ini kamu berada di dalam ya, berada di dalam ruangan ini dan itu dikunci gembok kan. Kamu nggak bisa untuk keluar dari ruangan itu karena memang mungkin kalau aku menggambarkan situasinya itu, misalkan nih kamu dalam satu pernikahan yang apa ya, di situ sebenarnya kamu udah nggak betah ya di dalamnya karena memang apa ya, ya namanya pernikahan itu kan banyak ujian, tapi juga apa tidak semua orang apa menikah itu dengan jodohnya, sebenarnya seperti itu. Cuman kan ya intinya kamu salah satu yang merasakan bahwa di dalam pernikahan kamu itu tidak apa ya, tidak membuat diri kamu bahagia gitu. Makanya di sini my happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. Jadi sebenarnya kunci dari kamu bisa apa namanya, kamu bisa berubah ya kehidupan kamu menjadi lebih baik itu adalah dari kebahagiaan gitu. Kalau kamu masih dalam situasi yang nggak bahagia ya, terjebak dalam satu situasi yang kamu nggak bisa keluar dan kamu di dalamnya itu nggak nyaman. Kalau misalkan kamu di apa ya, kayak di dalam satu kondisi tapi kamu nyaman, itu nggak masalah gitu. Misalkan kamu memang orang yang rumahan, suka di rumah gitu, terus kamu di rumah terus, itu kan bukan sesuatu hal yang menjadi masalah ya, apalagi kalau di rumah kamu itu nyaman gitu. Nah ini yang aku rasakan tuh, kamu pengen keluar gitu loh, pengen banget keluar. Makanya di sini ada kartu The Chariot, kamu sebenarnya udah siap-siap. Ini kan udah ada ininya ya, apa namanya, kudanya gitu, atau apa yang mengendalikan untuk kamu bisa keluar dari tempat itu, tapi kamu nggak bisa gitu karena ya mungkin kalau pernikahan itu kan cukup sulit ya, mungkin karena anak atau mungkin kamu masih ada urusan yang harus kamu urusi dulu gitu ya sebelum kamu berpisah, yang intinya kamu nggak bisa keluar meskipun kamu pengen gitu. Dan kalau kamu keluar pun apa itu berdampak pada kehidupan kamu selanjutnya. Tapi kalau kamu nggak keluar pun juga secara psikologis kamu nggak sanggup gitu. Aku ngerasanya seperti itu. Makanya di sini ada kartu Three of Swords, kamu udah apa ya, merasa sakit hati banget gitu ya sama pasangan kamu terutama ya. Jadi dan kamu udah bener-bener strain ya, kamu berusaha menjadi orang yang kuat, berusaha menjadi orang yang strong gitu ya, yang tough, tapi tetap aja kamu nggak bisa
bahagia, karena ya karena kamu bertahannya itu bukan karena memang kamu pengen, tapi karena memang harus gitu loh, karena keadaan ya. Ya kan beda kalau kamu bertahan karena memang dari hati, itu tentu hasilnya kan nikmat gitu, karena perjuangan itu kalau diniati dengan atau kondisi hatinya itu seneng ya nikmat gitu. Tapi kalau kondisi seperti kamu ini kan tentu nggak ini ya, nggak tenang gitu loh, aku bisa ngerasain sih, energinya kencang banget di sini. Oke, mungkin ada saran-saran ya dari kartu tarotnya. Ada Knight of Cups, kemudian Seven of Wands. Oke. Oh, ada Eight of Cups. Ini udah keluar semua nih. Ya, aku ambil ini dulu. Knight of Pentacles. Kemudian The Moon. Terakhir ada Three of Swords. Three of Swords keluar 2 kali ya. Jadi ini kamu memang lagi bener-bener ngerasa udah nggak kuat sih kalau secara perasaan gitu. Mungkin kamu udah disakiti sampai berkali-kali ya sama pasangan kamu, bisa jadi seperti itu. Tapi karena memang kondisinya belum bisa untuk berpisah ya, kamu harus bertahan ya, mau nggak mau itu. Oke, kita lihat apa sih yang perlu kamu lakukan gitu ya, berdasarkan dari nasihat atau saran dari kartunya. Ya, gini, sesekali memang kamu perlu sabar dulu ya, tunggu waktu dulu, karena memang semua hal yang terjadi itu kan butuh proses ya. Kalau kamu pengen keluar dari kondisi kamu yang saat ini, itu memang butuh proses. Jadi sadari itu ya, sadari bahwa memang ini masih proses. Dan ingat ya, proses itu pasti kan berjalan, dan proses itu pasti ada hasilnya, ada akhirnya gitu, hasil akhir. Makanya coba sesekali untuk yaudah aku sabar dulu lah gitu. Toh ini juga masih proses. Semua hal di dunia ini kan juga ada prosesnya ya. Sekalipun benda-benda atau makanan atau hal-hal yang instan pun juga ada prosesnya gitu. Nggak mungkin nggak ada prosesnya ya. Nggak itu bukan hukum semesta ya, menyalahi aturan hukum semesta. Karena hukum semesta kan the law of polarity ya. Jadi memang benar-benar semua itu sesuai dengan aturan gitu loh, sesuai dengan aturan, sesuai dengan pakemnya. Jadi semua itu ada proses gitu. Nah, itu yang pertama, sadari itu. Terus kemudian yang kedua, karena di sini ada kartu Seven of Wands dan juga Eight of Cups ya. Sesekali memang kamu perlu untuk melawan ya. Kalau memang misalkan nih pasangan kamu atau orang lain yang ada kaitannya dengan masalah kamu ini gitu, mereka ngelunjak ya, gampangannya ya. Ya kamu boleh gitu untuk melawan atau bukan melawan sih, tapi mempertahankan diri atau membela diri. Ya ini hak kamu, karena orang nggak boleh dong menzolimi kamu, atau orang nggak boleh dong mengikat sedemikian rupa kehidupan kamu. Kita ini kan makhluk yang freedom ya, jadi kita punya hak untuk punya kebebasan, meskipun kebebasan yang terarah ya, tapi yang jelas nggak bisa ya antara satu orang ke yang lain itu mengekang atau terlalu mengikat gitu, termasuk pasangan gitu. Ya jadi nggak bisa, meskipun misalkan kalau istri ke suami kan harus patuh ya, tapi juga nggak bisa suami itu terlalu mengekang atau mengikat sampai benar-benar kamu nggak bisa bernafas kayak kondisi kamu ini ya.
Jadi kamu punya hak untuk melawan atau kalau perlu ya, atau kamu membela diri gitu. Jadi itu mungkin bisa kamu lakukan. Terus kemudian mungkin kamu perlu pergi sejenak ya, pergi sejenak dari hal yang meruwetkan ini. Misalkan kamu masih ada orang tua ya, kamu ke rumah orang tua kamu dulu, atau mungkin kamu cuti lah ya 1 hari 2 hari gitu untuk ya cobalah untuk berdiam diri, atau mungkin mencari suasana yang menyenangkan gitu di pedesaan gitu, atau di tempat yang memang benar-benar kamu bisa tenang di situ ya. Kamu butuh ketenangan, kamu butuh kewarasan. Kalau misalkan pasangan kamu tidak membolehkan, yang penting kamu udah izin dan kamu juga bertanggung jawab gitu loh. Misalkan kamu punya anak ya, mungkin dititipkan ke saudara kamu atau ke orang tua kamu gitu ya, kayak gitulah. Intinya kamu benar-benar perlu menjaga kewarasan kamu dengan keluar sejenak dari permasalahan ini, keruwetan ini. Karena kalau kamu benar-benar harus keluar yang benar-benar yang keluar 100% itu kan belum bisa ya. Makanya sejenak aja atau sementara aja dulu gitu ya. Itu saran dari kartunya. Terus di sini kartu The Moon itu adalah tentang cobalah untuk menengok ke atas ya, maksudnya menengok ke intuisi kamu atau higher self kamu gitu. Jadi ketika kamu mencoba untuk mendengarkan ya kata hatimu yang terdalam, mungkin kamu akan menemukan jawaban di mana intuisi kamu itu yang akan membimbing kamu untuk kamu bisa terlepas dari situasi yang mengekang ini, yang tidak menyenangkan ini itu. Entah pakai cara yang seperti apa, tentu tetap ada prosesnya ya, nggak bisa instan atau nggak bisa langsung. Tetap kamu harus tahan dengan prosesnya, tapi yang jelas dengan kamu mempercayai intuisi kamu, proses itu mungkin akan berjalan lebih cepat, atau kamu bisa menjalaninya itu lebih ringan gitu, atau lebih legowo, karena memang itu saran dari intuisi kamu sendiri gitu. Terus di sini kartu Three of Swords-nya ini lebih kepada coba untuk pelan-pelan kamu berdamai gitu dengan rasa sakit kamu. Jadi jangan dilawan ya rasa sakitnya, dan jangan juga menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan diri sendiri, itu tambah nggak baik lagi ya. Jadi lihat kondisinya memang saat ini, situasinya memang seperti itu. Kalau misalkan kamu tidak bisa mengubah ya sudah itu. Jadi tinggal ikuti aja. Oh, kondisinya saat ini seperti ini, ya sudah, jalani. Memang nggak semudah aku ngomong ya, tapi percayalah, aku ngomong kayak gini nih ya, aku juga pernah mengalami hal yang mungkin nggak sama dengan yang kamu alami, tapi hampir mirip lah ya. Setiap orang kan pasti juga mengalami hal-hal tersebut. Jadi kamu juga pasti bisa gitu loh melewatinya ya. Pelan-pelan kamu sadari rasa sakit itu memang ada ya, biarkan dia ada gitu, dan pelan-pelan sembuhkan ya, pelan-pelan disembuhkan pelan-pelan, dan lama-kelamaan itu akan sembuh, dia akan hilang, dan seiring berjalannya waktu kamu akan benar-benar diarahkan ke jalan yang sesuai dengan yang hati kamu inginkan gitu, atau yang bisa membawa ke kebahagiaan sejati. Oke, itu aja ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak. Kita ketemu di video-video yang lain ya. Seperti biasa, kalau kamu pengen
private reading atau mau konsultasi psikologi, silahkan tanya tata cara dan juga price list. Nomornya ada di kolom deskripsi ya. Silahkan diklik aja, di situ udah aku kasih link. Oke, itu aja. Terima kasih. Bye bye.